Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita bersama. Selamat malam sahabat Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Dalam jumpa SUA kita kali ini, kita akan berada di dalam program OST, obrolan santai terukur. Baik, akan tetapi dalam ini bukanlah original soundtrack. Baik, izinkan saya Suharnel sebagai host yang akan memandu sahabat Lentera Rakyat Official dimanapun berada. Kami hadir di malam ini, tepatnya besok adalah Hari Raya Kurban. Mudah-mudahan malam ini hati kita selama ini sudah mulai berkorban dan ini akan kita bahas malam ini. Namun sebelumnya sudah kita hadirkan 3 narasumber yang berkompeten terkait dengan hebohnya dunia maya, hebohnya dunia nyata, terseretnya suatu nilai etika dan adab. Nanti kita akan bahas. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Pertama sekali adalah di ujung sana yang juga beliau sudah naik ke TV nasional untuk mengklarifikasi apa sebenarnya yang akan terjadi yang akan kita bahas ini. Oke, baik. Kita perkenalkan satu Bapak Taufik Datu Nanlawe. Beliau adalah nenek mama Kurai. Ada di kota kecil Bukit Tinggi ini, kota Bung Hatta ini adalah ada masyarakat Kurai di Majorong. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam, host. Baik, terima kasih. Selamat datang Pak Taufik. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Narasumber yang kita datang malam ini adalah Bapak Ade Firman Jambak, Sarjana Hukum. Selamat malam Pak Ade. Malam, host. Baik, terima kasih. Beliau adalah pengacara, pelapor, dan sekaligus pengacara Paripaga Nagari Kurai di Majorong yang ada di Bukit Tinggi. Dan narasumber kita yang ketiga, kita perkenalkan adalah beliau seorang sosok dan figur tokoh masyarakat adat Kurai di Majorong di kota Bukit Tinggi, kotanya Bung Hatta yang terkenal dengan jam gadangnya. Baik, kita sapa beliau. Selamat malam Bapak Samsul Bari. Terima kasih, host. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kopinya terasa pahit apa terasa manis, Pak? Pahit-pahit manis. Pahit-pahit manis, baik. Oke, sahabat Lentera Rakyat Official. Malam ini kita angkat tema adalah mulutmu harimau. Baik, kita ke narasumber pertama dulu. Untuk Bapak Taufik Datuk Nanlawe. Ya. Kami selaku insan media ingin menanyakan dulu kronologinya apa sih yang dihebohkan saat ini? Kok sampai bergerak dari elemen masyarakat, tokoh adat, masyarakat biasa, seolah-olah ini terjadi tanpa suatu gerakan. Artinya ini adalah gerakan spontan. Ya. Kira-kira apa yang terjadi sebenarnya? Silakan Pak Taufik. Oke, terima kasih, host. Baik, pendengar Lentera dimanapun berada, sesuai pertanyaan yang ditanyakan oleh host kita pada malam hari ini kepada kami, apa yang terjadi akhir-akhir ini tentang gerakan spontanitas dari masyarakat hukum adat yang kemarin-kemarin kami melakukan gerakan masalah yang dipublikasikan oleh Kepala Daerah Kota Bukit Tinggi. Baik. Yaitu tentang incest, hubungan intim antara anak dengan ibu. Baik. Masalah ini memang sangat-sangat menyayat hati kami masyarakat hukum adat di Nagari Kurai Majorong, Kota Bukit Tinggi. Baik. Dengan secepat itu kami mengumpulkan semua data-data. Kami langsung merapatkan barisan. Baik. Dengan Paripaga, Bundokanduang, alim ulama, 2 hari rutin sampai jam 3 subuh kami kumpulkan data. Ini apa yang harus kita lakukan menepis masalah incest yang diposting oleh Pemko Bukit Tinggi. Setahu kami begitu. Dengan hal seperti itu kami merespon langsung, bikin pergerakan. Malahan kami langsung menuju
Polresta Kota Bukit Tinggi. Iya. 2 hari sesudah itu. Disitulah kami menyampaikan berupa kecaman, tekanan kepada pemberitaan yang kami menganggap pemberitaan itu adalah pemberitaan bohong dan fitnah Bohong dan untuk fitnah. masyarakat Kota Bukit Tinggi. Baik. Ya. Bohong dan fitnah, Pak ya? Ya. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Pengacara, biasanya Pak Pengacara ini terakhir ini mengemasnya. Ya, siap. Jadi kita gilirkan terakhir walaupun Siap. duduk kedua. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Samsul Bari. Pak Samsul Bari, selaku tokoh masyarakat yang sangat senior, sangat didengar oleh anak kemenakan. Tempat anak kemenakan bertanya. Ya. Melihat kejadian ini. Ya. Apa kira-kira yang menurut Pak Samsul Bari? Silakan, Pak. Iya, kita berangkat dari apa yang disampaikan oleh Nyak Datuk Nan Lawe. Siap. Gitu. Di sini ada hal-hal karena kita ini berada di dalam suatu daerah Ya. yang mempunyai ciri khusus Ya. atau karakteristik tersendiri. Baik. Nah, karena masalah ini sudah masuk Ya. karena hukum, Oke. maka ada hal yang paling penting kita perhatikan. Hmm. Di Sumatera Barat ini sebagaimana daerah-daerah lain Ya, sama baik. sebenarnya. Ada 2 hukum yang berlaku. Hmm. Kedua-duanya itu hukum positif. Hukum positif. Oke. Pertama adalah hukum negara. Ya. Yang kedua adalah hukum adat. Ya. Itu diakui oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 gitu kan. Oke. Sekarang bagaimana sistemnya di Sumatera Barat gitu kan? Ya. Sebagai warga Ya. atau anak kemenakan atau orang Minangkabau yang Siap. sering diakukan. Ya. Mereka ini hidup kan berdasarkan falsafah adat pesan di syarat. Syarat bersandikan kita betul. bunga. Ya. Syarat mengetu adat memakai. Ada jo syarat menindak bacarai. Ya. Itu kan, Ya. tuku tigo sejarangan. Oke. Gitu kan. Nah, kalau kita lihat bagaimana implementasinya. Seluruh tata kehidupan, nilai-nilai masyarakat itu sudah terangkum dalam hukum adat itu. Ya. Ya. Gitu kan? Ya. Jadi apapun masalah yang ada di dalam Minangkabau ini, Ya. termasuk khususnya di Nagari Pura itu, harus diselesaikan menurut hukum adat. Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sudah ada perangkatnya. Gitu kan? Yang dikatakan nenek mama nan gadang bersahabat buah. Ya. Gitu kan? Ya. Nan bajanjang naik, batanggo turun. Ya. Apa artinya bajanjang naik, batanggo turun? Bajanjang naik. Masalah itu kan selalu timbul dari bawah. Ya. Gitu kan? Ya. Nah, maka bunyi undangnya kemanakan barajo ke mama, mama barajo ke penghulu, Oke. penghulu barajo ke mau pakai, Oke. mau pakai barajo ke mana. Baik. Kebenaran hanya semata-mata datang dari Allah dan Rasul. Oke. Ini yang harus dipegang. Ya. Ya, kalau kita berbicara adat, inilah peradaban tertua di Minangkabau. Ya. Begitu kan? Ya. Hukumnya ada di situ, undangnya ada di situ. Oke. Jadi apapun permasalahan, mekanisme tadi harus ditempuh. Oke. Baik. Gitu kan? Baik. Nah, yang kedua, karena negara ini sudah di dalam negara, gitu kan? Negara harus tunduk dengan undang-undang negara. Baik. Diatur perangkatnya, ada sistem negara yang Ya. mengatur sampai ke penegakan hukum dan segala macam. Ya. Nah, kalau kita melihat dari aspek hukum, apa nih sekarang yang terjadi? Ya. Gitu kan? Seharusnya siapapun di Minangkabau ini, tidak hanya hukum negara, Ya. tetapi hukum adat ini Ya. sebagai hukum nilai-nilai tertinggi yang dipegang sebagai peradaban di Minangkabau ini harus dihormati. Ya. Jadi apapun yang terjadi, siapapun dia, Ya. termasuk pemerintah, aparat dan segala macam, Baik. jangan dulu langsung ke sana, Ya. gitu kan? Jadi dilaksanakan dulu, dilihat dulu tatanan hukum adat itu. Ya. Ada mamanya, Ya. ada nenek mamanya, Ya. ada penghulunya, diselesaikan dulu, Oke. gitu kan? Ya. Kalau pantas ini dibawa ke ranah pidana, baru dibawa. Ya. Karena pidana itu di situ. Bukan berarti melindungi yang salah, Pak. Bukan berarti melindungi yang salah. Baik. Hukum adat ini paling anu lah, paling tinggi dulu dari hukum Paling adat. bijak barangkali, Pak ya. Paling bijak. Ya. Kalau hukum apa? Hukum negara. Ya. Dia tuh bisa kalau salah dipenjara. Ya. Denda. Ya. Sampai ada hukuman mati. Ya. Tapi yang paling berat hukum sosial masyarakat Minangkabau ini Ya. dibuang sepanjang adat. Dibuang ke rimbo gadang. Ya. Itu paling berat, enggak diakui, enggak di segala macam. Itu hukum yang paling berat. Baik, baik, baik. Begitu kan sebagai masyarakat. Oke. Nah, dalam dua masalah ini kalau kita lihat, Ya. gitu kan, sebenarnya sudah dua mekanisme ini kita tinggal lihat aja. Misalnya apa suatu perbuatan, Ya.
kalau ada indikasi, Ya. gitu kan, ada dugaan, Oke. apakah sudah dilaksanakan menurut Anda? Ya. Anda tidak akan melindungi kalau dia bersalah, Siap. siapanya. Tetap hukum negara akan dilakukan. Oke. Barulah berangkat kepada hukum negara. Negara. Gitu kan? Ya. Tapi kalau salah satunya timpang, yang terjadi seperti ini. Oke. Yang terjadi Ya, seperti saat ini. jadi masyarakat hukum adat ini dia diakui oleh konstitusi segala Baik. macam. Merasa tidak dihormati. Oke. Merasa baik keluarga yang ada, merasa haknya Ya. terganggu. Ya. Masyarakat Kurai pada khususnya dan Minangkabau. Ini kan sekarang terganggu ini. Oke. Di mana-mana pun dia berada, diapakan orang begitu. Ini sebenarnya. Jadi masyarakat Kurai khususnya masyarakat Minang Masyarakat umumnya. Minang pada umumnya, Baik. pendidikan dengan filosofi adat segala macam. Siap. Banyak yang diperhatikan di sini. Ya. Kota Bukit Tinggi ini memang pernah menjadi ibu kota negara, Ya. kota pendidikan, kota Kota kelahiran sejarah. proklamator, Ya. sejarah, Benar. berapa yang diproduk oleh Bukit Tinggi ini. Baik. Gitu kan? Oke. Apa dulu, pahlawan-pahlawan nasional itu, Ya. coba dilihat di situ. Ya. Jadi sebagai orang Minang, kita ini memang kita junjung tinggi. Ya. Jadi segala perbuatan orang Minang ini betul-betul mendapat pengawasan dari mamaknya. Ya. Gitu kan? Ya. Dari nenek mamaknya, dari keluarganya, dari masyarakatnya. Oke. Baik. Gitu, ini yang sebentar loh, Ya. yang harus dihormati benar gitu, Oke. gitu kan. Oke. Nah, dalam kasus ini, gitu Hmm. kan. Yang mungkin ini salah satu tidak dilaksanakan. Ya. Makanya timbul masalah ini. Baik. Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita kembali kepada hukum itu sendiri. Ya. Misalnya keluarga yang merasa dirugikan, Ya. masyarakat hukum adat Nagari Kurai yang merasa dirugikan, jalannya tentu ke polisi. Ya. Dan sekarang sudah dipegang kasus ini oleh polisi, Oke. gitu kan? Baik. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita tentu tidak perlu lagi ribut segala macam. Ya. Kita dukung pihak penegak hukum. Ya. Misalnya, yang merasa dirugikan tentu punya data. Betul. bukti. Betul. Gitu kan? Ya. Yang pihak yang dituntut juga demikian. Ya. Tapi mari kita beretika hukum, karena negara ini kita Negara hukum. Ya. kedudukan setiap warga negara sama di dekat Sama. hukum. Kita hormati penegak hukum. Baik. Ngapain kita harus ribut di luar? Ya. Gitu kan? Ya. Kalau kita merasa benar, pertanggungjawabkan. Ya. Dan ini tidak bisa, kedudukan kita sama kok. Berarti Mau kita warga masyarakat biasa, mau kita aparat, mau Ya. pejabat, sama kedudukan dalam Oke, hukum. baik. Tidak ada perbedaan gitu. Jadi saat ini biar kita serahkan kepada supremasi Penegak hukum. hukum, ini yang kita kawal. Baik. Sebab polisi pun menegakkan hukum. Ya. Itu tidak main-main. Ya. Ada Undang-Undang nomor 2 Ya. tahun 2002 tentang kepolisian. Ya. Ada Perkap Kapolri. Ya. Ini ada secara terinci. Baik. Misalnya dalam penanganan ini, polisi kan punya kewajiban Oke. Sedikit. membuat laporan perkembangan perkara ini setiap bulan. Baik. Kita lihat di situ. Baik. Sedikit Pak Samsul. Ya. Jadi dengan sampai eskalasi saat ini, Pak Samsul meyakini ini berada di tangan kepolisian di ranah hukum. Di ranah Percaya? hukum, Percaya ini ya? tanggung jawab kepolisian. Baik. Gitu Baik. kan? Oke. Baik. Saya ke Pak. Kalau udah bicara hukum, saya ke Pak pengacara ini. ya. Pak Ade. Ya. Pak Ade. Menurut dari redaksi kami, Pak Ade juga sebagai dua pengacara. Ya. Dua-duanya. Dua-dua LP ini. Gitu. Ya, dua-dua LP ini pengacara dari pelapor. Ya. Pelapor ada dua, Ya. ada dari Paganagari, Iya. Kurai, dan satu lagi korban dari permasalahan ini. Nah, menurut Pak Ade, apa yang telah dilakukan upaya hukum terhadap incest ini, yang lagi marak ini, Iya. yang membahana ini, Iya. marketing zaman sekarang dengan media sosial. Silakan Pak Ade. Ya, bahkan sampai internasional ya. Bahkan sampai internasional. Ya. Tapi tolong Pak Ade jangan distorkan your English in Indonesia. Oke, sip. Indonesia saja. Ya, ya. Oke, baik. Akan bisa translate dari YouTube. Baik. Mungkin saya mulai ya dari laporan pertama. Di sini ada 2 laporan. Ya. Laporan pertama itu dari langsung korbannya yang dituduhkan atau yang disangkakan atau yang diduga melakukan hubungan incest dengan putranya sendiri, anaknya sendiri, Ya. gitu. Tentunya dalam hal ini kedua laporan ini kita rasa kita sudah mengantongi 2 alat bukti permulaan Ya. sebagai syaratnya kita untuk mengajukan suatu laporan gitu kan. Baik. Yang pertama kita lihat bagaimana pidato, bagaimana viralnya permasalahan ini sehingga tertuju kepada mulai muncul inisial, mulai muncul klien saya ini didatangi, dipanggil, lalu ditanya, Ya. begitu kan. Lalu tentu adanya bantahan
Oke. dari Baik. pihak keluarga. Ini Baik. tidak pernah terjadi begitu. Ya. Bahkan adik dan kakaknya juga menyatakan ini tidak, mereka juga kaget gitu, tidak Ya. pernah gitu. Dari mana ini informasinya gitu. Ya. Jadi yang saya dapat informasi anak ini dalam gangguan jiwa sehingga dibawa ke rehabilitasi gitu. Oke. Jadi muncul pertanyaan kita, apakah orang yang dengan gangguan jiwa ini keterangannya bisa diambil Baik. dan bisa valid, Oke. apalagi dipublikasikan gitu. Apalagi setahu saya data klien ini kalau tidak bisa disampaikan ke siapapun. Ya. Cukup hanya konselor yang mengetahui Betul. riwayat dari mereka gitu. Yang direhabilitasi ya. Ya. Oke. Jadi perlu juga dikutip, dia datang ke sana bukan karena narkoba, tapi karena dia sini sudah motornya sudah rusak. Yang saya dapat informasi anak ini kecanduan game. Oke. Mungkin ini media juga belum pernah tahu ini gitu. Ya. Oke. Dia ini kecanduan game sehingga di rumah itu Pak sudah mulai merusak gitu. Ya. Sudah mulai nanti lihat dapat kayu dia main pukul, dapat pisau dia takutnya di keluarga dia dapat pisau dia tusuk. Sehingga dihubungi pihak kelurahan bagaimana cara mengatasi anak ini, lalu dirujuk dia ke IPWL. Nah, di situ di asesmen keluarlah hasilnya bahwasanya dia ini pengguna lem gitu. Oke. Dan mereka juga kaget ya, loh ini anaknya ngerokok aja enggak. Ya. Ngerokok aja enggak, Pak gitu. Dan saya tahunya anak ini dan mereka tahunya anak ini tidak pernah menggunakan lem. Kalau menggunakan lem tentu ada plastik di rumah, ada bekas lem atau bajunya terkena lem gitu ya. Jadi itulah laporan kita sampaikan. Dan saya dengar informasi dari pihak itu seperti host sampaikan tadi, itu mungkin gawenya dari Polda ya, karena saya dapat informasi dari Kasat bahwasanya itu memang Pak kalau yang dilapor kepala daerah tentunya ke nanti di Polda. Tapi Polda menyampaikan terima dulu laporannya Polres gitu. Betul. Nanti bagaimana kita caranya menyikapinya gitu kan. Nah, kita percaya Pak 100% saya percayakan ini ke pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan ini. Oke. Kita hargai dengan kerja dan kita yakin itu gitu. Kita yakin mereka juga tahu equality before dulu. Kita sama di hadapan mau dia siapa saja, mau dia siapa saja, kita tetap sama gitu kan. Nah, itu saya percayakan itu. Nah, sebenarnya dalam hal ini saya pribadi sederhana Pak, saya membuka logika saja. Kalau memang itu terbukti ya sampaikan saja buktinya. Maka akan duduk pidananya terhadap si ibu ini gitu. Tidak susah. Klarifikasi, tidak perlu klarifikasi begitu-begitu. Dan saya berharap juga tidak dilarikan ke politik ini. Tidak ada hubungannya sama sekali Pak. Ini sudah adanya laporan ini karena harkat dan martabat satu keluarga itu hancur. Sehingga dia tidak terima dengan ini, maka ada laporan. Dia punya nenek, dia punya mama, dia punya paman, dia punya kakek, dia punya keluarga besar. Oke, sedikit Pak Ade. Apakah yang si korban Nah. pernah menyatakan atau mengakui dari pernyataan ini, statement ini atau bagaimana? Nah, dari mana bisa adanya informasi ada incest ini? Sebenarnya dari mana sumbernya, Pak? Silakan Pak Ade. Incest ini adanya pertama dia lihat di viral Pak, sudah viral. Dia kan juga punya anak nih. Dia lihat viral, dia bersedih ya kan. Lalu dia dipanggil pihak kelurahan menanyakan, dan di situ ada kepolisian. Dia tanya, apa benar Bu ini telah terjadi di keluarga gitu. Dia bilang tidak pernah Pak. Tidak pernah sama sekali. Oke, tadi ada Pak Ade sebutkan ada IPWL. IPWL itu berbentuk apa Pak? IPWL itu adalah institusi penerima wajib lapor Pak untuk orang yang narkoba resmi yang ketergantungan dari SK Kementerian Sosial. SK, oke baik. Dari Kementerian Sosial. Nah itu juga jadi masalah Pak. Menurut saya pribadi itu kan biasanya yang diterima itu orang dengan rehabilitasi dan Kementerian Sosial tidak pernah membolehkan itu IPWL menerima orang dengan gangguan jiwa. Karena kebetulan saya 4 tahun sebagai petugas konselor di IPWL. Baik. Tapi apakah juga IPWL itu ada kode etiknya juga? Ada, nggak boleh dibuka itu Pak. Oke, baik. Sedikit ke Pak Taufik, Dr. Nalawe. Dengan 2 ritme tadi Pak, apa yang sebaiknya yang akan dilakukan? Karena bagaimanapun tentu kita tidak melihat pro kontra. Kita tidak perlu melihat salah benar. Tapi dalam kita berikan edukasi ke masyarakat, apa sebaiknya yang dilakukan oleh seorang ini, Mama, posisi saat ini, Pak? Silakan, Pak Taufik. Terima kasih, Mas. Sesuai perkembangan akhir-akhir ini, kami selaku pemangku adat dan tokoh adat di Kota Bukit Tinggi, kami tetap menyampaikan kepada warga Kota Bukit Tinggi. Baik. Jangan diterima berita ini sepotong-sepotong.
Kalau nggak ikut dalam masalah ini nggak usah direspon. Oke. Nah, ini permasalahannya menyangkut peradaban. Iya, iya. Oke. Kalau bagi kami pemangku adat, ini peradaban ini kan adat ini. Oke. Bagaimanapun ini adalah rahasia keluarga. Iya. Ini kebetulan baru kejadiannya yang sekarang. Apa rahasia keluarga? Apa aib? Iya, Bagusnya ini kan tepatnya masalah keluarga, aib, masalah ya? aib. Oke, baik. Nah, jadi ini jangan sembarangan kita ngomong. Iya. Bagaimanapun ini aib ini harus kita tutup dulu. Oke. Kalau dia masuk ranah hukum ya silakanlah dihukum nanti Oke. difinalisasikan. Oke, baik. Nah, yang ingin kami sampaikan selaku tokoh adat ke warga Kota Bukit Tinggi dan anak nagari khususnya Kurai Lumajorong. Iya. Jadi berhati-hatilah dalam permasalahan mengedukasi berita yang tidak jelas. Tapi kenapa ini bisa viral? Nah, disinilah kecerobohan. Peradaban tadi tidak dihati-hatikan. Oke. Akibatnya menjadi bumerang lah untuk semua warga dimanapun dia mendengar Dimanapun berita. Anda berada. Iya. Oke, baik. Ini kecanggihan dari era digitalisasi. Betul. Tidak diambil sikap dengan bijak. Betul. Dan tidak semua juga penerima konsumsi yang mengkonsumsi informasi ini tidak mudah juga mencernanya. Ya. Sedikit Pak Taufik Datuk Nalawe. Ya. Ini Mama tokoh masyarakat Kurai. Ada satu poin yang mau saya tanyakan. Bisa Bapak jaminkan dalam memperjuangkan hak ini, Ya. dalam memperjuangkan estetika moral Estetika kita moral. masyarakat Kurai yang ada, yakin Bapak ini tidak ada tendensius politik? Oh, yakin. Bapak yakin kan? Yakin saya. Oke, yakin. baik. Pak Samsul, Bapak yakinkan ini tidak ada tendensius politik? Jadi kalau saya lihat dari pertama saya Ya. lihat gitu kan, kami sebagai orang tua, Ya. gitu kan Nyak Lawe, nenek-nenek mama, Ya. ini kan kalau melihat dengan suasana yang demikian di media sosial ini, istilahnya itu yang duluan terbakar ini kan Paripaka. Peribaga, ya. Nah, disinilah saya juga bersyukur kepada nenek mama Ya. yang secara arif bijaksana, Ya, baik. beliau cepat dulu Ya. mengantisipasi ini, Baik, baik. supaya jangan terjadi gejolak yang lebih, Baik. apalagi ini generasi muda kan. Berarti ini kan tujuan Beliau apa dulu, cuma bagaimana? Nah, tujuan beliau ini, Ya. ya kita buat apa? Ya. Karena ini sudah ya selempar ke ranah hukum. Oke, supaya baik. selesai. Baik. Kalau tidak bisa tidak terkendali. Iya, Nah, baik. Ini yang kita khawatirkan. Berarti kan tidak ada tendensius politik. enggak Baik. ada politik apa? Siap. Pak Ade, Ya. karena sekarang bisa dikatakan 2023 adalah tahun politik. Yakin Pak Ade bahasanya ini adalah suatu taruhlah ini kasus murni saja. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Malah saya yang berharap jangan digiring ke politik ini. Oke, baik. Gitu. Baik. Pemirsa Lentera Rakyat Official. Untuk sementara kita demikian, ada titik poin. Sesi pertama ini kita pastikan ini tidak ada tendensius politik dalam rangka mengedukasi masyarakat, dalam rangka mengedukasi pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun berada. Baik, kita istirahat sejenak. Ada yang lewat. Ya, baik. Kembali lagi bersama saya Suwarno dalam program Lentera Rakyat, obrolan santai terukur, dan kembali kita akan berbincang dengan 3 narasumber kita. Intriknya adalah ini bukan urusan politik, akan tetapi adalah urusan mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat Minangkabau dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi kepada narasumber. Oke, tadi ke Pak Taufik. Ya. Sekarang saya ke Pak ini dulu, ke Pak Samsul Bahri dulu, selaku tokoh masyarakat. Tadi pada sesi pertama kita sepakat, ini tidak ada urusan politik. Ini masalah segala sesuatu harus diletakkan pada tempatnya. Oke, harus apa masyarakat, apa yang kira-kira jadi beban masyarakat saat ini dengan beredarnya opini yang saat ini terjadi. Karena kalau kita katakan salah benarnya itu ada di ranah hukum. Menurut Pak Samsul Bahri, selaku tokoh masyarakat, panutan dari masyarakat, apa sebaiknya yang menghadapi begini? Apa kira-kira antibodinya, kira-kira untuk menyikapi hal yang terjadi di masyarakat? Silakan Pak Samsul. Jadi dengan viralnya berita ini, sebenarnya bukan masyarakat tinggi aja. Baik.
orang Minangkabau yang berada Baik. di perantauan itu, kan sudah banyak yang kita dapat informasi. Baik. Mereka merasa risih dan apa dengan kasus ini. Risih, percaya atau tidak percaya gitu loh Pak? Pada umumnya tidak percaya, Tidak percaya, karena baik. ini terjadi di daerah yang sudah begitu. Gitu, Oke, kan. baik, Begitu baik. kuat adatnya begitu Ya, kan. ya. Tapi kok bisa terjadi kan ini pertanyaan. Baik, baik. Belum lagi mereka merasa setiap daerah itu media daerah akan menyampaikan ini. Ya, ya. Mereka ada yang berdagang, Ya. ada yang jadi pengusaha, ada yang menjadi pejabat di sana. Ini kan menyangkut harkat dan martabat. Betul, ya. betul, betul. Gitu kan? Ya, Apalagi di kampung ini, ya, ya. yang mereka ini terasa harkat dan martabatnya itu. Iya. Nah, Baik. maka disinilah kembali yang saya sampaikan tadi. Untunglah nenek mama kita dengan bisa artinya bekerja sama dengan Paripagah ini bisa mengeliminir masalah ini. Baik, baik. Gitu kan? Ya. Kalau enggak kan enggak tahu kita yang terjadi. Ya. Apalagi ini di tahun politik. Ya. Ini sangat mudah ditunggangi oleh kepentingan politik. Baik, baik. Itulah alhamdulillah kita bersama-sama Mm. di Kurai ini Ya. masih bisa mengendalikan ini. Ya, ya. Makanya hati boleh panas, tapi pikiran harus dingin. Baik. Kalau tidak begitu kita apanya? Ya. Nah, makanya kita tuh memang kembalilah ke jalur hukum. Oke. Seharusnya dengan jalur hukum tuh pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang mempertanggungjawabkan nggak usah lagi banyak di luar. Ya. Nah, kembalilah ke situ. Ya. Gitu kan? Ini akan bisa nyaman. Nah, kita khawatirkan nanti kalau terjadi artinya di sini nih opini-opini yang tidak karuan, opini yang tidak terkendali. Ya. Ini kan bisa membuat masalah-masalah nanti yang akan merugikan kita semua. Oke, baik, sedikit Pak Samsul. Kalau tadi kita kan Bapak selaku tokoh masyarakat di Kurai, masyarakat Kurai di Bukit Tinggi. Nah, tanggapan dari masyarakat di luar Kurai, arti kata misalkan masyarakat Sumatera Barat yang lahir di Bukit Tinggi. Iya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapannya terhadap kotanya yang digemparkan isu begini? Bagaimana menurut Pak Samsul Bari? Ada dua yang menurut mereka. Itu kan? Yang benar harus kita tegakkan. Yang benar harus kita tegakkan. Baik. Kalau memang ini kejadian, hukum seberat-beratnya. Baik. Buang dari kalau perlu jangan dari negari Kurai. Ya. Dari Bukit Tinggi, buang dari Minangkabaunya. Baik, baik. Karena ini harkat martabat yang paling tinggi di Minangkabau gitu kan. Ya, baik. Gitu kan? Ya. Tapi kalau dia tidak salah, Tidak salah. gitu kan? Tabujua lalu tabutang patah. Artinya, Pak? Hah? Artinya? Apapun harus kita lakukan Apapun. untuk mengembalikan marwah negara ini. Baik, baik. Saya kunci di situ. Saya tinggal dulu Pak Samsul Bari. Saya ke Pak Taufik Datuk Nalawi. Ya, Pak Taufik, Ya. selaku nenek mama, Ya. tentu ada garisan adat di situ. Betul. Ada titipan harfiah yang tidak mungkin harus tertulis. Ya. Kan ini yang Pak Taufik Betul. hadapi. Nah, bagaimana tanggapan dari masyarakat, dari kaum adat? Apa kira-kira yang akan disampaikan kepada masyarakat dalam menyikapi isu ini? Nanti dulu kita lihat, kita bicara tidak like and dislike, suka tidak suka. Kita dalam malam ini kita sepakat untuk tidak ada kebencian, Ya, tidak ada betul. rasa benci. Ya. Baik, menurut Pak Taufik seperti apa? Silakan Pak Taufik. Oke, terima kasih host. Baik. Jadi pandangan kami sebetulnya dengan terjadinya isu-isu yang sangat mengebohkan dan mengelisahkan masyarakat Kota Bukit Tinggi umumnya, kami selaku warga masyarakat hukum adat Negari Kurai, Ya. ini kami sebetulnya kan ingin mengajak semua, Ya. semuanya boleh mengeluarkan statement, Oke. mengeluarkan pendapat sesuai dengan versinya masing-masing. Ya. Contohnya kami mengharapkan di masing-masing jorong kan ada kan. Ya. Harusnya kan ini juga bersuara supaya Bersuara, jangan ada baik. persepsi liar di Ya. kan masing-masing di wilayah jorong masing-masing. Ya. Nah, sebetulnya kami menginginkan seperti itu. Ya. Kalau memang ada di Kota Bukit Tinggi LKAM Ya. yang katanya memberi perimbangan antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah Kota Bukit Pemerintah Tinggi, kota. Ya. tugas pokoknya LKAM itu. Tapi kenapa LKAM diam? Ya. Nah, kami sebetulnya menghimbau sebetulnya, bantu ini, jangan diresahkan. Ya. Ini seolah-olah kepada Paripagah Negari aja permasalahan itu ditumpangkan. Oke. Sementara semuanya kita kan harus menyampaikan. Baik. Ini warga Kota Bukit Tinggi resah. Ya. Jadi semua elemen, semua pemangku adat dengan tatanannya yang ada di Kota Bukit Tinggi, ada KAN, ada K, ada LKAM, ada lagi MUI gitu. Ya. Ini kami sangat menyayangkan. Kenapa mereka-mereka ini diam semua?
Ya. Ini betul saya rasakan. Ini seolah-olah dengan maaf saya bingung Ya. menengok peradaban seperti ini. Ini pemangku adat Oke. posisinya di mana di saat seperti ini? Baik, baik. Inilah yang harus saya giring opininya sebetulnya. Ya, Pemangku adat harus bergarda terdepan, ya, apalagi alim ulama. ya, Nah, inilah yang kami satukan satunya pemikiran Ya. untuk ke depan ini Hmm. kota ini betul-betul agamis, beradab, Ya. berbudaya. Kalau kita orang adab dan orang agama tidak tampil, Hmm. ya inilah jadinya. Oke, oke. Segampang itu aja pejabat kepala daerah ngomong ini daerah apa? Dia mau memberantas maksiat di Kota Bukit Tinggi. Ya. Seolah-olah tidak ada ulama di Kota Bukit Tinggi. Ya. Yang mensiarkan menurut agama Islam itu peradaban itu seperti apa. Ya. Seolah-olah kami pemangku adat tidak ada. Ya. Inilah yang terjadi pada hari ini. Ya, ya. Jadi bukan kami Baik. aja, Hmm. tapi kesannya tadi kenapa diam? Oke, MUI harusnya bicara. oke. LKM bicarakan harus bicara. Ini yang kami himbau pada malam hari ini. Oke, baik. Tadi kita sepakat bahwasanya itu adalah harus ada saling gerak, Ya, ada kepedulian. iya, Saat ini terjadi mungkin yang lebih sensitif dalam hal ini mungkin kaum adat yang lebih peka gitu loh. ya. Ya, kita sampaikan juga ada juga opsi menanyakan bahwasanya adat itu seperti apa? Karena kita adat itu tidak tersirat. Ya. Kan ini pemahaman-pemahaman. Ya. Di samping masyarakat juga menelan informasi itu mentah-mentah. Kan ini sedikit bergerak, bergoyang ini Pak. Oke baik, saya tinggal Pak Taufik Datuk Nalawe. Oke. Nini Mama, beliau adalah Nini Mama Kurai Lima Corong. Yang dikatakan dengan orang yang 20 ya Nyek ya. Orang 20 adalah beliau. Oke, kita bergeser. Kita kembali kepada ahli hukum kita. Tetap dalam topik harimau adalah mulutmu. Kita tanya ke pakar hukumnya dulu. Pak Ade. Ya. Dengan demikian, kan ada hukum publik. Iya. Nah, terkadang suatu permasalahan ini tidak dilihat dari substansinya, tapi didera oleh hukum publik. Misalkan postingan yang banyak Iya. bisa jadikan sebagai pressure. Postingan yang banyak bisa juga membalikkan sesuatu. Nah, Iya. menurut kacamata Pak Ade selaku pengacara, baik dari korban maupun dari Paganagari Kurai Lima Corong ini, seperti apa nanti akan penggiringan? Karena tentu nanti akan butuhkan ahli, Pak. Oke, Iya, silakan Pak Ade. Mungkin dalam hal pelaporan mungkin sebagaimana ditanyakan penyidik ke saya, ini kemungkinan ada ITE-nya, kemungkinan ada pidana umumnya Baik. gitu kan. Jadi saya sampaikan bahwasannya kalau memang ini saya serahkan, sebenarnya saya tidak bisa melekatkan pasal karena kalau kita kaji ke pasalnya, saya Ya. lihat ada beberapa pasal yang Betul, diangkat. Cuman betul. kalau saya sudah ibaratnya saya sudah menetapkan, oh ini pasal sekian nih Pak, tidak etis Ya. karena sudah diserahkan laporan, saya sudah percayakan kepada Baik. penyidik gitu. Baik. Nah, cuman permasalahan ini kan memang pertama kalau dalam bahasa hukum tentunya sudah menimbulkan keonaran. Oke, baik. Nah, di tengah-tengah masyarakat itu sudah menimbulkan keonaran gitu. Ya. Nah, tinggal saja hanya sekarang membuktikan apakah yang dinyatakan ini benar atau tidak, itu saja. Jadi pelaporan sudah kita serahkan gitu. Izin pertanyaannya tadi? Ya, apakah itu dari sisi hukum publik tadi, Pak? Heeh. Ya, banyaknya opsi yang digiring, opini yang digiring. Iya. Apakah nanti akan mempengaruhi dalam melaksanakan pelaporan seperti apa? Silakan, Pak. Iya, sebenarnya itulah kembali lagi saya ulang-ulang lagi karena tingkat kepercayaan kita Ya. sebagai masyarakat, tentunya kepercayaan kita ini kita serahkan kepada pihak penyidik Baik. untuk menyelidiki ini permasalahan ini. Nah, dan saya harapkan setelah masuknya laporan ini, saya berharap ya Paripagah ini Ya. adanya juga untuk ketentraman Bukit Tinggi. Ini yang diharapkan orang ini, tidak Oke. lain dan tidak bukan itu. Oke. Mereka ingin namanya sudah Paripagah. Ya. Memagari nagari ini Ya, gitu. ya. Jadi setelah laporan kita masuk, saya berharap siapapun itu jangan menggiring lagi opini yang enggak gitu. Oke, baik. Justru malah nggak jelas gitu, panas. Bias jadinya. Jadi kalau kamu mau memberikan opini yang nggak benar, kamu nggak percaya sama penyidik gitu. Ya, Ya, ya. kita serahkan saja. Saya Baik. selaku pelapor saya nggak pernah. Saya Ya. biarkan aja ya udah laksanakan penyidik. Iya. Ya, tugas kami hanya melihat lalu mempertanyakan sejauh mana nanti Pak perkembangan Ya. yang telah dilakukan. Itu Ya. saja gitu. Jadi saya mohon kalau sudah tidak ada beropini, kita sudah sama-sama percaya dengan penyidik, tentunya kita kan tentram, Pak. Iya. Kita damai, kan itu yang Benar, diharapkan. benar, Paripagah ini benar. itu yang diharapkannya. Kita Ya. tenang aja Bukit Tinggi ini, Ya. damai kita gitu.
biarkan mereka bekerja, percayakan kepada mereka. Ya. Oke, baik. Tertarik saya balik lagi saya ke Pak Taufik Datuk Nalawi. Ya. Dengan demikian reaksi, saya rasa cukup luar biasa. Pak Taufik Datuk Nalawi dalam meredam suatu emosi. Biasanya ini kan sangat sensitif sekali. Tapi syukur alhamdulillah dari hasil pantauan redaksi kami sangat familiar, sangat kejadian seketika itu pergi ke melapor kepada Mapolresta Bukit Tinggi, setelah itu ke DPR tidak ada terjadi anarkis, padahal Pak Taufik Datuk Nalawi memegang suatu prinsip dengan arti kata nenek mama ingat sampai bertanya. Ya. Nah, dalam konteks ini seperti apa yang Pak Taufik lakukan? Silakan Pak. Oke, terima kasih host. Gitu. Nah, ini pertanyaannya sangat menarik gitu. Berarti kronologi. Ya. Kronologis itu sebetulnya kami sebelum ini ke hari Kamis malam, kami udah sebetulnya di Bukit Tinggi itu udah ribut. Ya. Kamis malam itu. Tapi karena ini udah jadi kebiasaan di Paripagah dalam nagari, segala sesuatunya nanti kita pasti muaranya jelas. Udah jadi kebiasaan. Nah, kebetulan dari Kamis malam tuh, saya udah memposting di grup Paripagah. Postingan ada 2 poin yang saya tangkap di situ. Saya ngiri mendengar. Kebetulan saya sedang berada di luar kota. Saya sedang di Painan. Nah, jadi di Painan itu saya nggak bisa tidur 2 hari di sana. Nggak bisa tidur saya. Saya tengok ini makin lama makin blundar. Ini langsung saya masukkan, saya japri, saya sampaikan. Saya bikin beritanya di grup WA Paripagah itu. Semuanya tunggu saya sampai di Bukit Tinggi. Malam minggu kita finalkan. Itu saya gerakkan di dalam grup WA Paripagah. Apapun yang terjadi harus kita satukan pemikiran. Nah, ini permasalahan ini sampai yang host dengar, host lihat, kenapa bisa terkendali. Padahal itu kalau dilihat secara ininya berita itu betul-betul mau meledak Bukit Tinggi. Nah, tapi pada hari H Senin kemarin kami sudah menyatakan sikap. Sebelum berangkat malamnya kami finalkan. Sepakat. Bentuk apa? Bentuknya seperti ini. Kita manusia beradab. Kita bergerak atas nama moral. Kita bergerak atas Paripagah. Itu yang saya wanti-wanti. Tidak berdasarkan suatu kebencian. Bukan. Baik. Baik. Tidak berdasarkan kebencian. Baik. Sementara Pak Taufik, saya ke Pak Samsul. Pak Samsul, dengan demikian peran tokoh adat nenek mama dalam mengendalikan kondisi seketika itu, ya sangat simpati lah, dilakukan sangat simpati. Cuman sayang kita lihat dari tim redaksi seketika ke DPR tidak ada anggota atau lagi reses atau lagi apa barangkali, hanya disambut dijamu oleh sekretaris dewan. Sekretaris dewan Pak ya. Nah, sekretaris dewan. Nah, menurut Pak Samsul Bari, apakah ini akan berlanjut, akan diteruskan untuk berdiskusi dengan DPR? Bagaimana menurut Pak Samsul? Silakan. Jadi sepanjang yang apa disampaikannya Datuk Nalawi, bagi kami Nenek Mama, Datuk Cadiat Pandai dan Paripagah ini sudah final. Sudah final Pak ya. Final. Baik. Kami sampaikan ke polisi. Alhamdulillah. Direspon baik dengan polisi. Gitu kan. Dan kami terima kasih juga dengan polisi. Baik. Dengan pelayanan polisi yang begini, sehingga bisa membuat kenyamanan di negara Kurai. Siap. Yang kedua disampaikan sikap ke DPR. Nah, sekarang kan timbul alasan. Anggota DPR tidak ada. Yang ada sekpan. Jangan saya pertanyakan begini. Kantor DPR itu pelayanan publik tidak? Kenapa tidak ada di tempat? Boleh nggak pelayanan publik ditinggalkan? Mau keluar segala macam, harus ada di kantor itu yang bertanggung jawab. Ini citra ya. Ini masyarakat kita. Gitu kan? Jadi sekarang DPR nggak ada alasan lagi. Kami tidak ada segala macam, dia sendiri kok. Kenapa meninggalkan itu? Baik. Nah, kami tidak mau dipanggil yang kedua kali karena kami sudah ke sana. Tidak lanjuti. Itu aja yang kami minta.
gitu kan? Oke, baik. Dan ini kan hanya pernyataan yang harus direspon oleh Japo. Tentu ada tatipnya di situ yang Japo aja lakukan, gitu kan? Betul. Gitu. Ya, baik. Jadi jangan dibebani lagi nanti, dipanggil di apa lagi nanti, parik-paga segala macam. Kondisinya sudah dingin. Ya. Diangkat lagi oleh DPR dengan begitu nanti tidak terkendali. Ya. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Jadi kita minta dengan DPR, apa yang sudah disampaikan itu segera tindak lanjuti. Tapi saya rasa menurut saya kalau lagi hangat diangkat takut dia terbakar barangkali. Terbakar lagi dia diangkat lagi. Dia mengangkat dingin. Biasa seorang politisi barangkali. Iya. Oke, terima kasih Pak Samsul. Saya ke Pak pengacara dulu. Iya. Pak Ade, dalam konteks ini yang akan dilakukan, seandainya ranah ini memang masuk ke ranah hukum dan ini akan sekarang sudah masuk ke ranah hukum, akan diproses. Saya sangat tertarik. Pak Ade selaku pengacara sangat yakin dengan apresiasi dengan pihak kepolisian. Begitu menurut Pak Ade bagaimana? Silakan Pak Ade. Ya, saya sangat apresiasi setinggi-tingginya. Memang kami dilayani dengan baik, gitu kan. Artinya laporan kita diterima gitu. Walau belum keluar LP-nya, cuman saya memaklumi tentunya ada beberapa hal menjadi pertimbangan sehingga LP itu mungkin saya nggak tahu ya apakah mereka harus gelar dulu atau bagaimana ya. Makanya saya tidak pernah mencampuri Pak, biar saja. Cuman kami memang percaya dan kami menunggu itu. Dan kami akan bertanya terus. Kalau memang ini belum proses, kami akan tanya terus. Oke, baik. Pasti kami tanya terus. Kami akan datang ke sana bertanya. Datang lagi bertanya lagi. Nah, itu yang akan kita lakukan. Oke, sedikit Pak Ade. Ya. Apakah saya dengan Pak Ade dari pengacara itu sudah megang surat kuasa? Ya, sudah. Apakah ada sisi bisnisnya di sini atau tidak? Oh, maksudnya apakah Pak Ade ada kontrak dibayar sekian segala macam? Oh, tidak, Baik, tidak ada ya. Bicara masalah hati nurani, ketika itu saya yang menyatakan bahwasannya saya tidak akan perlu dibayar ini. Sepakat. Kenapa? Dia adalah anak juga bagi kami orang Kurai. Bapaknya adalah orang sini. Siap. Kita percaya ke polisi. Ini tidak ada intensitas politik dan kita mencari suatu kebenaran. Ini adalah reaksi positif dari selaku pemangku adat di Kurai. Baik, kita sepakat. Oke, baik. Sahabat Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada, ini baru selesai kita pada sesi kedua. Insya Allah, episode berikut kita akan datangkan Bapak Dewan yang terhormat selaku pengawas dalam pelaksanaan kepemerintahan ini. Baik, kita biarkan satu yang lewat, kita akan bertemu dengan tema lagi. Sesi ketiga, harimau, mulut, harimau, mulutmu, harimaumu. Kita lewat dulu yang satu ini. Baik, kembali lagi bersama kami di Lentera Rakyat Official dengan program obrolan santai terukur. Izinkan saya Suada akan memandu kembali pada sesi ketiga, tetap dengan tema mulutmu, harimaumu. Baik, kita lanjut kepada narasumber. Kita kembali dulu. Tadi agak terputus dengan Pak Ade, seorang pengacara dari dari korban dan juga Parik Paga Nagari Kurai 5 Jorong. Oke, Pak Ade, selaku pengacara, selaku advokat, saya ingin menanyakan juga, Pak Ade melihat kasus ini karena primordialisme kah? Atau karena memang ini harus ada membela suatu kebenaran? Silakan Pak Ade. Ya, pastinya memang harus membela suatu kebenaran kan gitu. Ya, dilakukan ada juga pembela yang bayar barangkali. Mungkin dalam sesinya yang lain mungkin saya juga nggak munafik ya. Siap. Ada hal yang memang ini amal, ada yang memang kotak amal kan gitu. Jadi ada perbedaannya. Baik, saya coba menanggapi bahwasannya ya ini kan sudah memang gimana ya saya bilang, harkat dan martabat tidak satu orang, apalagi seorang ibu yang melahirkan anaknya dan merawatnya gitu, dituduh berhubungan, itu kan saya juga tidak bisa lagi menggambarkan itu. Kita kembalikan ke diri kita, bagaimana ketika kita dituduh dengan orang tua kita. Begitu. Ya, jadi saya memang terketuk hatinya. Ya sudah, Ibu, dia memang hadir ke saya. Satu keluarga hadir. Ya saya bilang, ya sudah, saya siap. Biayanya bagaimana Pak? Tidak usah dibayar.
Nah, tidak usah, sama sekali tidak usah saya bilang. Baik. Ini perkara memang nurani saya yang berkata saya bilang. Ya, barang mana tahu ada suatu kasus-kasus yang seperti begini saya lihat juga di media nasional. Iya. Viral itu seorang pengacara Hotman Paris mau menyatakan sikap, dia mau membela, barangkali demikian mungkin persepsinya kayak baik. Berarti ini kan dengan suatu keikhlasan yang bergerak itu adalah Insya Allah. Ya, berarti dengan catatan juga bahwasanya Pak Ade memegang kunci kartu truf sebenarnya. Artinya itu dalam kode etik dalam pengacara tentu itu kan rahasia perusahaan, menjadi demikian barangkali menurut Pak Ade. Iya, iya, tetap saya dalam koridor kode etik tetap harus saya jalani gitu ya. Ya. Tetap. Ya. Ya. Oke, sebanyak ini udah berapa pengacara yang ingin membantu Pak Ade, ingin bergabung segala macam? Saat ini saya timnya ada 4. Ada 4. Ada 4. Oke, sudah ada menyatakan siap bergabung atau apa, mendukung saja secara Belum, saya mau buka. Bahkan saya selain advokat juga saya ini kan anak nagari juga nih. Siap. Tentunya saya disuruh nenek mama ini disuruh saya pai, ditagah saya berhenti gitu kan. Siap. Jadi artinya saya disuruh pergi ya saya dibilang jangan ya jangan gitu. Akhirnya memang pesan dari dari mama saya, dari nenek mama, kita terbuka, silakan siapa yang ingin bergabung terketuk hati nuraninya, silakan datang. Cuman saya langsung bisikin, ini nggak ada dibayar ya, saya bilang. Oke, jadi alhamdulillah teman-teman yang bergabung ini tidak bermasalah, tidak ada masalah. Oke, lanjut. Ya, oke, baik. Kita membela seorang ibu. Membela seorang ibu ya. Oke, baik. Saya juga terlahir dari rahim perempuan, rahim ibu. Baik, terima kasih. Oke, kita dulu ke Pak Taufik, Datuk Nalawe. Dalam konteks yang terjadi, yang telah di blow up sedemikian rupa, atau dibesarkan oleh para penonton pemirsa YouTube segala macam, sehingga itu akan jadi lebih viral. Mungkin subscribe-nya juga luar biasa. Tapi ini tentu perlu ada suatu pembuktian. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Taufik, dalam konteks masalah etika adab sosial ini, jelas akan berpengaruh kepada estetika moral masyarakat. Betul. Ditambah lagi masyarakat kita ini memang ada dikatakan Jenderal Sudirman, petinggi saya, beliau adalah Jenderal Manan-Manan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang terdidik dan berpendidikan. Melihat dan kita tidak menutup kemungkinan masyarakat yang punya pendidikan atau masyarakat punya terdidik. Nah, dalam konteks kasus ini, suatu pesan moral, penekanan apa dari Pak Taufik Datuk Nalawe terhadap kaum adat? Silakan Pak Taufik. Terima kasih, host. Dalam konteks ini betul, masyarakat kita itu sebetulnya temperamennya tinggi. Baik. Dengan munculnya isu-isu apalagi yang akan menimbulkan perpecahan. Baik. Apalagi isu ini udah mendunia. Baik. Kenapa saya katakan mendunia? Semua TV saya tengok dimanapun kotanya, ada yang dari Batam, ada yang dari Medan, mengkontak kami. Itu kami koordinasikan semua. Ada yang kemarin malam terakhir dari Bengkulu, kami tonton ramai-ramai. Nah, inilah permasalahan. Tentu amarah ini bisa memuncak, bisa meledak. Ya, inilah tugas kami sebetulnya. Parik Paga itu semua kan anak muda. Temperamennya bukan main tuh. Kalau kita buka keran untuk beliau gempur, pasti digempur. Malah kata-katanya siap berdarah-darah. Dengan pernyataan-pernyataan miris dari luar, apalagi di sosmed. Kan gitu. Nah, ini kadang-kadang rekan-rekan kita di sosmed tuh ada juga yang memancing. Nah, ini tetap di bawah koordinasi kami gitu. Jangan coba-coba mengambil suatu ending yang tidak positif. Untuk apa yang negatif kita sikapi? Kita ini kan manusia beradab. Ponakan yang patuh sama mamanya. Ini yang harus kalian jaga atas nama Parik Paga yang kita dengung-dengungkan akan siap jadi garda terdepan mengamankan apapun bentuknya di warga kota Bukit Tinggi. Jadi kalian harus jadi panutan. Nah, inilah yang kami tekankan kepada Parik Paga. Insya Allah Parik Paga sampai sekarang terbukti. Semuanya tidak ada yang melenceng. Tetap di bawah kendali satu komando. Alhamdulillah, saya mengacungkan jempol untuk Parik Paga Negeri Kurai Lumajorong yang telah kami satukan
dari semua penjuru kota Bukit Tinggi, dia siap di garda terdepan, siap di bawah komando Nenek Mama. Inilah semboyan mereka Parik Paga Nagari Kurai 5 Jorong. Oke. Baik. Bagaimanapun Parik Paga Nagari juga manusia biasa. Betul. Anak kemenakan dari Pak Datuk Lawai juga manusia biasa. Apakah ada nggak kecenderungan jangan terpancing dengan nanti memberikan statement atau memposting atau chattingan yang tidak sehingga nanti akan takut melenceng dari tujuan ini Mama. Silakan. Siap. Sebetulnya ada, tapi tetap dia nelpon dulu, bertanya dulu kepada kami. Baik. Dari tadi pagi jam 6 sampai saya mau berangkat ke sini tadi sore, habis maghrib tadi, semuanya masih di bawah kendali. Ada anak ponakan kita sedang di Jakarta, pun menelpon kepada saya. Ini gini, udah ada giringan opini seperti ini. Udah, kalian diam semua. Ini kalau memang ini harus kita tuntaskan, jangan kita bereaksi apa-apa. Oke, baik. Itu cukup jadi catatan, kalian simpan, di suatu saat itu adalah pembuktian. Baik. Sedikit satu yang saya tanyakan ke Pak Taufik Dato' Nalawai. Pak Dato' Nalawai bisakah memberikan suatu penekanan bahasanya ini murni tidak ada boncengan politik? Silakan. Saya sudah wanti-wanti dari awal. Kalau masalah politik kita boncengkan di sini atau kita pikirkan, ini pasti ada yang menumpang dari belakang. Baik. Penumpang gelap. Baik. Jadi mulai cerdaslah kalian mana yang politik, mana yang tidak politik. Nah ini kita murni bergerak. Kalau politik kita di dalam Parik Paga itu, dalam masyarakat Komodo itu, baju kita berwarna-warni. Oke. Nah kalau kalian ini nanti akan terbelah. Pemikiran kalian akan berbeda-beda. Nah kalau kalian terjadi seperti itu, ini udah susah mengendalikan. Tapi kalau ingin menyelamatkan suatu bangsa, suatu negara, suatu negeri, suatu nagari Kurai Lima Jorong, kalian harus komitmen untuk semua ini. Oke, baik. Saya tarik tadi benang emasnya. Bahwasanya gerakan ini tidak ada pesanan dengan boncengan politik. Tidak ada boncengan politik, murni. Oke, baik. Kita kunci di situ. Saya catat. Oke, Pak Samsul Bahri. Tadi disampaikan oleh Pak Taufik Dato' Nalawai bahwa ini tidak ada muatan politis, tidak juga diboncengi oleh politis. Maklum ini tahun politik. Nah, penekanan apa yang akan ada ke depannya untuk menyikapi hal itu tuh akan berkembang. Nah, penekanan apa yang sebaiknya dilakukan secara bersikap? Silakan Pak Samsul. Terima kasih ya. Jadi kami sebenarnya secara intern itu sudah 3 tahun ini. Artinya berjalan dari bawah kan. Gitu kan. Kami ingin bagaimana mengembalikan marwah nagari ini. Gitu kan. Dengan jalan memfungsikan kembali limbaga adat yang sudah kita miliki secara terus-menerus. Baik. Melalui inilah kami pertemuan itu setiap hari Kamis malam, hari Minggu malam, itu semua berkumpul di Ranjau. Apa saja kita bahas masalah di situ. Ya kalau kita lihat emosinya anak kemenakan kita ini, namanya orang muda, kita dulu muda juga begitu. Tetapi ada pegangan, makanya ini bisa terkendali. Kita ini ada sifat yang dikatakan di situ, apapun langkah itu harus dulu sepengetahuan Nenek Mama. Yang pertama. Yang kedua ada ketegasan di kita. Gitu kan. Bahwanya kemenakan itu jadi pandai itu kalau dengan Nenek Mama disuruh pagi di tangga berhenti. Artinya kalau dia suruh dia nggak ada jalan, mati pun dia mau. Tapi ketika itu dilarang dia stop. Inilah yang jadi pegangan segala macam. Karena sudah ada di struktur kita yang selama ini berapa, itu makanya ini bisa terkenali. Tapi kita kan khawatir sekarang nih, banyak pancingan kiri kanan apa segala macam begitu kan, gitu kan? Makanya kita tegas di situ. Semua warga negara punya hak politik. Gitu kan? Tapi seperti yang dikatakan Nyek Datuk Nalawai tadi, kapan kalian berkeluarga? Kapan kalian berdusana? Kapan kalian bernagari? Kalian harus kapan kalian berpolitik? Tiru itu. Nenek-nenek kita yang tua dulu, pejuang-pejuang kemerdekaan itu. Bisa dia membagi. Di mana dia meletakkan berkeluarga, berkampung, bernagari, bernegara. Kan nggak ada benturan selama ini. Gitu kan? Itu yang harus kita tiru. Gitu kan?
Jadi buatlah nagari kita ini, kembalikan ruh marwah nagari ini melalui memuliakan kedudukan penghulu dan nenek mama sesuai dengan porsinya. Kemudian kembalikan fungsi ulama itu. Gitu kan? Kemana fungsinya? Mulai masjid, surau, apa segala macam. Kembalikan fungsi jadi pandai itu. Gitu kan? Jadi pandai ini sebenarnya kan disuruh apa yang kita kabaranti tadi. Orangnya kemana-mana. Ilmunya boleh katakan secara apa banyak. Pengalamannya banyak gitu kan. Wawasannya luas. Inilah sebenarnya yang dikendalikan oleh nenek mama dan ulama tadi supaya jangan keluar dari kaidah-kaidah syarak dan adat. Nah, kita makmurkan nagari kita ini. Banyak hal sebenarnya yang harus kita apakan. Jadi dengan inilah kita sebenarnya menyatukan sudah 3,5 tahun. Ini sudah hampir-hampir final kami ini sekarang ini. Kalau duduk ini, gitu kan, limbago adat, maka akan jelaslah posisi hukum adat itu. Gitu, sebagai hukum positif yang diakui oleh negara. Gitu kan? Jadi mengendalikan pemerintah juga mudah. Gitu kan? Apanya maunya pemerintah? Dia kan punya tugas, punya kewajiban segala macam. Yang akan dibangunnya kan nagari. Apalagi nagari kan punya struktur. Ya, udah keluar sekarang Undang-Undang 17 tahun 22, Pak ya. Ada pesan di syarat pesan kita buat berdasarkan Pancasila. Ada seringkan nagari. Betul. Gitu kan? Ada seringkan nagari. Jadi ada sinergi antara nagari, pemerintahan kan dua, wali kota dan DPR. Sebenarnya dalam bernegara inilah yang dimaksud 73 sejarah. Oke, baik. Berarti selama ini kolaborasi ini terjadi nggak dengan pemerintah? Ada kepincangan. Ada kepincangan, baik. Gitu, tahan dulu, ada kepincangan, nanti kita bahas masalah yang pincang-pincang. Sekarang kita bahas yang masalah yang berjalan normal dengan media sosial. Baik, saya ke Pak Ade. Pak Ade, dalam konteks ini, dari sisi hukumnya, kita lihat saya tidak bisa membayangkan yang klien dari Pak Ade sendiri. Perasaannya mungkin tidak bisa saya berkata ini. Saya tidak bisa berkata. Saya sebut bagaimana keluh kesah. Bukan keluh kesah lagi. Air mata mungkin dah habis, mungkin bercucuran. Nah, menghadapi ini tentu ada langkah-langkah safety dari Pak Ade, pengamanan dari Pak Ade terhadap klien ini. Karena ini adalah, jangankan dia mencarikan kebenaran, nanti dulu. Menghadapi masyarakat, tetangga saja dia sudah susah. Nah, apakah ini juga Pak Ade laporkan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi? Memang ada wacana untuk ke sana, tapi untuk sementara ini makanya saya kan setiap hari saya pantau dan teman-teman Paripagah juga siap memantau itu. Ya, mereka terus backup, mereka terus menginformasikan siapa yang hadir, siapa yang apa, itu terpantau terus. Untuk LPSK kemungkinan nanti ke depannya akan kita lakukan, akan kita surati, ada bentuk permohonan untuk perlindungan gitu. Perlindungan. Kan? Ya, ke depannya akan seperti itu. Baik, karena dilihat pun terlepas dari dia mencari benar salah, tapi mengembalikan harga diri itu mungkin sudah tak akan kembali lagi. Nah, kan perlu langkah-langkah pengamanan, langkah safety. Tentu dia menjadi orang terpopuler sekarang dengan kenegativan. Kan di justice sebagai yang negatif ini. Nah, makanya saya katakan, kira-kira menurut Pak Ade, langkah yang Pak Ade lakukan, komunikasi bisa saja dia curiga orang yang datang. Ini kan si korban. Kita dalam konteks kan harus lebih cerdas di dalam membela klien yang beda ini, Pak ya. Yang beda. Takutnya saya nanti tidak hukum yang berbicara. Takut saya kepentingan dengan uang yang berbicara. Nah, bagaimana terapi apa bagi Pak Ade untuk klien agar ini seperti apa? Pertanyaannya sangat menarik. Jadi menyikapi permasalahan ini, akhirnya profesi saya dua. Satu pengacara, satu lagi psikolog. Baik. Akhirnya dua ini. Jadi saya memang terus, apalagi perasaan ibu ini kan halus ya, namanya naluri seorang perempuan, apalagi seorang ibu dengan tuduhan yang begitu dahsyat gitu ya. Saya tetap menguatkan. Oke, Pak Ade. Pak Ade mendengar langsung dari mulut si korban? Langsung. Oke, baik, sebentar. Pak Taufik Datuk Narawe. Bapak pernah bertemu dengan si korban? Pernah. Ada yang disampaikan? Ada. Mungkin itu yang dasar menggerakkan hati Bapak? Betul. Baik, sebentar. Pak Samsul Bari, Bapak ketemu dengan si korban? Ketemu. Sekarang saya lihat. Bapak yang sudah banyak makan asam garam. Ada nggak terbersit di feeling Bapak melihat seorang perempuan, wanita, merasa bersalah atau bagaimana? Silakan, Pak.
Masalah nggak? Sebenarnya sedikit saya Ya. komentari. Kita sudah dari hari Kamis mencari, kebetulan ketemu tuh hari Minggu. Baik. Saya minta datang ke Ranjau. Gitu kan? Datang ke posko, ya baik. Saya melihat ibu ini dari dia berjalan, mulai dari mobil sampai ke depan saya dengan keluarganya. Saya lihat duduk begitu ya. Ya naluri seorang ibu ya. Saya ini juga seorang anak. Baik Pak. Baik. Memperlihatkan begitu itu semacam apa namanya itu. Ada istilah orang tua itu dalam masalah ini dalam keadaan kebingungan. Ya, oke. Tidak ada tempat bergantung. Iya siap. Jadi Baik. setelah kita tanya dulu, prinsip-prinsip kita jelaskan, kita tanya begitu. Yang keluar itu air matanya. Baik. Jadi apa yang terjadi? Gitu kan? Nah, itu di depan semuanya. Iya. Inilah yang terjadi. Kenapa kami dihakimi begini? Oke. Gitu kan? Oke. Nah, sudah saya tanya begitu, tentu dia sudah menjelaskan bahwa itu tidak pernah terjadi. Tentu kita bukan dari situ saja kita lihat. Saya tanya, Ibu, suami Ibu masih ada? Ada, siapa namanya? Itulah kita tahu bahwa suaminya adalah juga Duntana kita orang Kurai. Oke. Berapa orang anak? 8 orang. Di mana tinggal? Itu kan? Berapa kira ukuran rumahnya? Ya. Saya lihat dari posturnya itu, kalau manusia normal lah, kalau saya misalnya, itu maaf ngomong ya, kalau dia seperti orang muda, apa itu mungkin gitu ya. Dilihat dalam begitu, si ibu ini mengurusi anaknya yang 8 orang ini, saya kira, gitu kan, tidak akan mungkin terpikir yang lain. Baik. Dan lagi di rumah itu, orang 8 kan tidak semuanya pergi. Ya. Logika nggak masuk di situ. Baik. Gitu kan? Ya. Nah ini kan dari kita melihat gitu. Oke. Begitulah kesedihan seorang ibu. Gitu. Baik. Kemana dia? Ya. Saya lihat, saya tanya keluarganya. Ya. Kenapa tidak? Menjawab itu susah. Ya. Jadi saya melihat dari pengalaman saya yang ada orang ingin, gitu kan? Walaupun dia punya pengetahuan segala macam, tapi ada hal-hal lain. Oke. Mungkin dia tidak mendapat dukungan, mungkin dia tidak ada finansial. Ya. Dan saya terima kasih sekali kepada Pak Ade menghadapkan gitu. Baik. Mau nggak dibantu? Mau. Bagaimana uangnya? Berarti- Nggak ada uang katanya. Oke. Saya bantu. Berarti intinya Bapak tidak menemukan suatu keganjilan dalam saat Bapak bertemu Tidak dengan si ada. korban. Baik. Tidak ada. Baik. Pak Ade, kalau menurut feeling Pak Ade, lepaskan dulu Pak Ade pengacara. Iya. Lepaskan dulu rasa euforia Pak Ade ingin membela orang yang susah. Iya. Nah, seorang Ade Firman Jamba, Iya. tidak pengacara. Iya. Kemanusiaan Bapak melihat ada keganjilan nggak dengan si ibu ini? Enggak, sama Tidak sekali ada. tidak. Sama sekali tidak. Karena dia juga tidak sendiri, dia juga anak-anaknya saya perhatikan juga, bukan dia saja. Baik. Jadi Baik. izin saya sedikit menanggapi. Ini nggak bisa saya lariin keluar dari advokat ini. Oke. Jadi yang benar-benar akhirnya final terketuk hati saya untuk meminta menandatangani dan tanpa biaya itu begini Pak. Hari itu hujan, ibu itu datang. Yang terakhir membuat saya bilang, ya sudah saya yang bela. Ya. Dia anaknya baru khatam Quran, hujan-hujan bawa piala Hafiz, Iya, saya juara 2. Subhanallah. Ma, saya harapan 2. Baik. Dia bilang, ini anak saya Hafiz loh Pak. Baik. Saya ajar dari kecil tapi dituduh yang enggak gitu. Baik. Baik. Saya bilang saya bela kamu. Oke. Oke, baik. Saya agak itu. Oke, kita logis Pak. Ya. Pada Pak Taufik, Dato' Nalawe. Bapak bertemu dengan si ibu. Iya. Oke, lepaskan Bapak seorang nenek mama. Lepaskan Bapak memiliki ini anak kemenakan Bapak. Bapak lepaskan ini adalah masyarakat Bapak. Dari sisi kemanusiaan Bapak lihat ada kelainan nggak? Bukan orang yang salah gugup segala macam berbicara atau kita bisa saja terpola film India. Iya. Ya kan, menangis-tangisan semereketenya. Oke. Menurut Pak Taufik gimana? Silakan Pak. Sebetulnya dalam permasalahan itu, kita ini kan, ya jujur saya katakan, Baik. saya selaku pemangku adat, Ya, boleh dikatakan panutan lah, baik. bukan di kaum saya aja gitu. Ya, Sekilas saja saya sudah melihat ya. kondisi realnya itu seperti apa. Oke. Setelah saya tahu anaknya 8, tambah dia 2 suami istri, 10 dalam satu rumah, Ya, apa yang terjadi di situ? oke. Manusiawikah kita? Ya, Terlepas dari apapun bentuknya. ya, Di situ aja saya melihat sebentar cuman. ya. Bentar. Saya tidak gampang ditipu dalam permasalahan kamuflase. Baik. Kenapa? Saya menghadapi permasalahan ini sehari-hari. Ya, Secara psikologi. ya, Saya mempelajari psikolog. ya, Saya mempelajari etika. ya.
mempunyai hati. Baik. Ya, disinilah saya punya yakin dan hakul yakin. Oke. Dan ini pasti tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Oke, baik. Ya. Saya ke Pak Ade. Pak Ade, dalam konteks 3 yang kita temukan tadi, Ya. ada nilai kita suatu keyakinan. Apabila ini masuk ke ranah teknologi, kan ada lie detector. Iya, Oke, Pak Ade yakin dengan demikian? saya tetap yakin. Tetap Ya, yakin? karena saya juga melihat secara mikro ekspresi ya. Oke. Kalau bahasanya Baik, I know. bahasa gantengnya ya, Oke, mikro oke. ekspresi. Saya lihat nggak ada sama sekali. Hmm. Ini anak adiknya dosen di IAIN. Oke, gitu. Pak. Oke. Oke. Saya lihat santun-santun semua. Baik, baik, baik. Maksudnya tidak dibikin, tidak dibuat-buat. Tidak, pemberitanya lebih sadis loh Pak. Adiknya juga digagahin. Nah. Ini kan nggak. Berita kalau tidak sadis tidak laku, Pak. Nah, Oke. ya itu. Tapi kasihan dong Pak. Oke, baik. Baik, Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada, emosional positif yang ada di diskusi ini tidak akan menghujat siapa-siapa dan tidak menyebut siapa-siapa. Ini adalah masalah hati kemanusiaan. Oke, sedikit ke Pak Taufik lagi. Ya. Penekanan apa yang akan Bapak berikan kepada kaum adat terhadap kompleksitas yang ada? Tadi Bapak sampaikan, ini tidak ada boncengan politik, ini tidak ada misi politik, tidak ada masalah like inistrat, suka tidak suka. Penekanan apa yang akan Bapak berikan kepada selaku kaum adat sendiri? Silakan Pak, sedikit saja. Ya, sedikit. Yang ingin saya sampaikan di sini, saya betul-betul menghimbau. Baik. Inilah saatnya. Kalau kemanakan beraja komama, katanya gini itu, kemanakannya lah modeliku. Baik. Anak nagari lah modeliku. Ya. Tampillah. Ya. Buktikan bahwa kita tuh seorang pengulu, seorang pemangku adat yang tiap malam, tiap waktu, tiap detik mengayomi dan menjaga anak di pangku kemanakan dijinjing. Nah, Ya. masyarakat Kota Bukit Tinggi ini kemanakan kita ini. Ya. Jangan sembarangan kita selaku pemangku adat. Ya. Ini perlu kita catat nih, Baik. perlu kita goreskan di Kota Bukit Tinggi. Ya. Semua warga Kota Bukit Tinggi harus manut kepada kami pemangku adat. Baik, baik. Nah, baik. kalau mereka tidak tampil pemangku adat itu kemana mereka ini mau manut? Ya. Ya, inilah yang harus saya sampaikan kepada pemangku adat sebagai tokoh masyarakat. Ya. Ya, inilah permasalahan yang harus kita jawab di kota kita, Kota Bukit Tinggi yang kita cintai. Oke, baik. Oke, terima kasih. Tidak ada kita closing statement. Oke. Biar masyarakat, biar pemirsa yang mengartikannya dengan secara bijak. Baik, pemirsa Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada, mari kita bijak bermedia sosial. Mari kita cerna isinya. Jangan hanya terbius dengan judul. Dalam rangka Idul Adha 1444 Hijriah dan juga sebentar lagi HUT Bayangkara. Mari kita hindari hoax. Mari kita tidak memposting untuk perpecahan bagi masyarakat banyak. Tidak semua masyarakat awam memahami isi satu postingan. Oke, tema sekali ini adalah mulutmu harimau. Lentera Rakyat Official berani tegas mengungkap fakta.